Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PNS dan P3K, di mana sampai hari ini masih setia menunggu informasi terkait dengan bonus akhir tahun. Bapak Ibu, saya yakin bahwa semua Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini terkait dengan bonus akhir tahun untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Disampaikan bahwa alhamdulillah bonus akhir tahun untuk PNS segera cair, segini besar nominal yang akan diterima. Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya itu satu hal yang dinantikan karena yang namanya bonus juga adalah itu memberi kebahagiaan bagi penerimanya. Dan yang kita waspada kali ini adalah bonus akhir tahun untuk Bapak Ibu aparatur sipil negara. Untuk memastikan kira-kira kapan dan berapa besarannya, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayo.bandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan informasi kesejahteraan apa Ibu aparatur sipil negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB bersama Kementerian Keuangan sedang mendorong penerapan single salary untuk para pegawai negeri sipil. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas, implementasi sistem gaji tunggal akan beriringan dengan peningkatan pendapatan para aparatur sipil negara, termasuk pemberian bonus akhir tahun yang akan segera diterima. Hanya saja kebijakan pemberian bonus akhir tahun harus mempertimbangkan aspek fiskal, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan seksama. Dan ini adalah suatu hal yang wajar karena yang namanya anggaran, maka pemerintah jelas harus mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya adalah terkait dengan aspek anggaran. Lebih lanjut, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah peningkatan kinerja aparatur sipil negara itu sendiri, seiring dengan peningkatan pendapatan dan fasilitas yang akan diberikan. Perbaikan pendapatan bagi para pegawai negeri sipil atau para PNS ini sejalan dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Peraturan pertama yaitu tentang manajemen aparatur sipil negara, yang kedua mengatur mengenai pendapatan aparatur sipil negara, termasuk penghargaan, pengakuan, dan pengelolaan anggaran untuk aparatur sipil negara. Jadi peraturan terkait penghargaan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini mengatur mengenai bonus dan insentif yang diberikan kepada para pegawai negeri sipil dan juga para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terkait dengan single salary juga tentu itu adalah satu hal yang dinantikan dan dikehendaki oleh seluruh aparatur sipil negara. Karena memang dengan penerapan tabel gaji single salary itu sangat luar biasa terobosan pemerintah nantinya, dan ini membuat kebahagiaan kepada seluruh aparatur sipil negara, baik PNS, P3K, tentunya demikian juga dengan para TNI dan Polri apabila hal tersebut diberlakukan. Dalam aturan tersebut nantinya pendapatan aparatur sipil negara akan terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, kemudian tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial. Selain itu, peraturan ini juga akan segera mengatur mengenai lingkungan kerja, kemudian kesempatan pengembangan diri, dan bantuan hukum, yang kesemuanya ini adalah merupakan hak para aparatur sipil negara kelak diberlakukan
sistem seperti ini. Beliau juga mengindikasikan bahwa insentif atau bonus akan diberikan berdasarkan kinerja baik secara individu maupun keseluruhan organisasi. Sementara itu, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Yudi Wicaksono menjelaskan dalam RPP yang sedang disusun terdapat rencana untuk mengubah konsep tunjangan menjadi insentif dan bonus. Yudi Wicaksono menekankan rencananya akan memberikan insentif setiap 3 bulan dan bonus akhir tahun setiap tahun. Dia juga menegaskan bahwa prinsip dasar dari gaji yang diterima saat ini akan dijaga agar tidak mengalami penurunan di masa mendatang. Artinya, supaya hal ini nanti tetap stabil dan tidak akan mengalami suatu kekecewaan bagi penerimanya ketika hal ini diterapkan dan tidak akan ada penurunan. Insentif dan bonus akan menjadi bagian dari reward yang bersifat motivasional. Perhitungan besaran insentif dan bonus ini didasarkan pada prinsip single salary yang mana jumlahnya tidak akan melebihi gaji pokok. Itu adalah satu ketentuan dan satu hal yang perlu diperhatikan. Adapun komposisi besaran tersebut meliputi 40% dari remunerasi untuk gaji pokok atau pendapatan tetap, kemudian 30% untuk insentif ataupun bonus, seterusnya 25% untuk benefit, dan 5% sisanya untuk biaya pendidikan. Itulah komponen-komponen yang telah diatur dalam hal ini agar nantinya hal ini bisa berjalan sebagaimana harapan ke depan. Nah, Bapak Ibu tentunya ingin memperoleh kepastian kira-kira bagaimana dengan bonus akhir tahun ini. Nah, banyak informasi beredar juga bahwa di akhir tahun ini ada yang sudah masuk di rekening para penerima sebesar Rp500.000. Tentunya itu adalah bagian dari mereka juga. Nah, tentunya satu pertanyaan, apakah Bapak Ibu semuanya sudah menerima itu? Tentu beda aturan, tentu sasarannya juga beda. Maka terkait dengan yang kita bahas ini, yaitu program pemerintah untuk memberikan insentif dan bonus akhir tahun kepada seluruh aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K ke depan. Itulah informasi Bapak Ibu, semoga saja semua rencana pemerintah ini bisa menjadi satu realita di tahun 2024 tahun depan. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.